Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng tak deng tak deng deng dut. Di media sosial mulai banyak beredar postingan tentang pengguna motor yang mendapat kiriman surat konfirmasi tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA padahal mereka berkendara di jalan kampung atau di jalanan tepi sawah. Unggahan-unggahan tersebut pun mulai viral. Salah satunya adalah Panto Swarno, pemotor yang kedapatan tak memakai helm saat melintas di jalan persawahan di wilayah Kelurahan Sonorjo, Sukoharjo. Belakangan diketahui bahwa bukti pelanggaran yang dikirim kepada Panto Swarno adalah tilang elektronik ETLA Mobile yang memang berbasis kamera pada perangkat handphone khusus milik petugas yang berpatroli. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan bahwa bukti tilang yang dikirimkan kepada Panto Swarno tersebut adalah memang bukti tilang resmi. Berdasarkan keterangan dari Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, pemberlakuan sistem ETLA Mobile ini memang dimaksudkan untuk menertibkan pengendara yang melakukan pelanggaran khususnya di jalan desa yang belum terpasang kamera ETLA statis. Menurut Agus, penindakan tilang menggunakan ETLA Mobile tetap bisa dilakukan, tidak harus di jalan raya, melainkan juga di jalan kampung, utamanya jalan kampung yang menjadi penghubung antar kecamatan. Oke, jujur saja ya, saya sebenarnya lumayan mendukung lah pemberlakuan ETLA Mobile di jalanan kampung ini ya. Maklum, pelanggaran berkendara utamanya tidak menggunakan helm ini memang selama ini masih sebatas diperhatikan karena faktor takut pada tilang tok ya, bukan pada faktor keselamatannya. Sehingga masih banyak orang tuh nekat motoran nggak pakai helm selama lewatnya jalan yang nggak ada pos polisinya atau jaraknya dekat aja gitu. Padahal ya harus diingat ya, aspal itu tidak akan berubah jadi empuk hanya karena jaraknya dekat. Dia akan tetap selalu keras dan welcome buat mengecup dasmu yang bentuknya nggak simetris dan presisi itu. Memang sih ya, ini akan menjadi hal yang menyebalkan. Setidaknya dalam beberapa tahun pertama penerapan ya, orang-orang bakal agak susah untuk beradaptasi. Utamanya ya bapak-bapak petani, tukang ngarit yang sejak dulu itu nggak pernah ngarit sambil pakai helm ya. Tapi bagi mereka itu ngarit itu hubungannya ya lebih pada urusan pakan ternaknya gitu, bukan transportasinya ya. STNK itu artinya masih surat tanda nomor kendaraan ya, bukan surat tanda ngarit kolonjono. Maka wajar kalau akan banyak orang belum bakal mau dan terbiasa pakai helm saat lewat di jalan kampung persawahan. Makanya selama masa penerapan awal ini polisi harusnya kasih dispensasi lah ya, jangan langsung ditilang, cukup dikasih pemberitahuan saja. Kalaupun ditilang ya nilainya yang murah dulu, jangan langsung dibikin mahal. Soalnya kalau langsung dibikin mahal, takutnya nanti orang-orang itu jadi emosi lah, resisten. Nanti malah plat nomor mereka itu ditutupi kertas asturo terus dikasih tulisan tuh, wah ini lang meneh tak arit cengelmu. Deng tak deng tak deng deng dut. Tema tentang bakso tengah menguat dalam beberapa hari terakhir di media sosial. Hal tersebut karena pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2022 lalu. Dalam pidato tersebut, Megawati sempat berkelakar tentang dirinya yang mengatakan tidak ingin punya mantu yang seperti tukang bakso. Bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Pernyataannya itu walau terkesan bercanda, namun oleh banyak netizen dianggap sebagai hal yang kurang sensitif karena menyinggung profesi tertentu. Bola panas tentang bakso ini kemudian makin besar, utamanya setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang banyak tukang bakso ke Balai Kota untuk menyediakan konsumsi dalam acara Ramah Tamah Jakarta iBreak 2022 pada Jumat 24 Juni 2022 lalu. Manuver Anies mengundang tukang bakso ke Balai Kota tersebut tentu saja menghadirkan kesan sindiran terhadap pernyataan Megawati beberapa hari sebelumnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan sempat mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang tukang bakso ke Balai Kota. Masuk ya, selama ini yang terjadi biasanya kan pejabat atau politisi sibuk bikin manuver biar masyarakat gegeran pecah belah. Makanya inilah saatnya politisi atau pejabat dibikin panas dan geger oleh masyarakat kecil. Dalam hal ini tukang bakso ya, gantian ya.
Pokoknya seneng dan puas banget saya rasanya lihat para pejabat ini saling sindir gara-gara tukang bakso ya. Mamam wih. Kalau perlu ya politik soal bakso ini bisa mungkin dibikin terus menggelundung lah, melebar. Bukan hanya Pak Anies, Bu Mega sama Pak Hasto yang terlibat. Kalau bisa politisi sama pejabat lain tuh masuk juga ya. Inilah politik bakso ya, politik yang empuk, kenyal, dan bisa menggelinding kemana saja. Biar para pejabat dan politisi itu tahu bahwa pedagang bakso adalah kaum yang lebih bersih ya, sebab mereka menjual bakso, bukan bansos ya. Biar para pejabat dan politisi itu tahu bahwa pedagang bakso punya kehormatan yang tinggi. Sebab mereka berkeliling sambil memukul mangkok bakso, bukan beranjang sana sambil memukul lawan politik mereka. Biar para pejabat dan politisi itu tahu ya bahwa pedagang bakso itu akan selalu menjadi profesi yang diplomatis sekaligus romantis. Sebab selaris apapun dagangan baksonya, kalau pulang istrinya akan tetap disisai bakso dua. Promosi minuman alkohol gratis untuk setiap pelanggan bernama Muhammad dan Maria yang dilakukan oleh Holy Wings Indonesia beberapa waktu yang lalu pada akhirnya berbuntut panjang. Polres Metro Jakarta Selatan sudah menetapkan 6 staf Holy Wings sebagai tersangka kasus promo minuman alkohol gratis tersebut. Hotman Paris Hutapea, salah satu pemegang saham Holy Wings Indonesia, bahkan merasa harus menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, untuk meminta maaf. Aneka protes dan kecaman dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat pun berdatangan dari berbagai penjuru daerah. Beberapa cabang Holy Wings bahkan terpaksa tutup sementara sebagai imbas dari kasus promosi minuman alkohol gratis tersebut. Pihak Holy Wings Indonesia pun berjanji akan terus memantau kasus tersebut dan tidak akan lepas tangan. Ini menjadi polemik yang kesekian kalinya bagi Holy Wings setelah sebelumnya sempat terseret kasus pelanggaran PSBB dan PPKM beberapa waktu yang lalu. Banyak yang menyayangkan kasus ini sebab sebelumnya Holy Wings memang cukup moncer karena rutin mengadakan pertandingan tinju yang dianggap ikut mengangkat pamor olahraga tinju tanah air yang memang sedang lesu pasca pandemi. Ya, terkait promo minuman alkohol gratis untuk yang punya nama Muhammad dan Maria oleh Holy Wings Indonesia ini, kami sudah menghadirkan narsum yang terpercaya. Siapa dia? Ya, Prayit ya. Jadi Mas Prayit ini adalah dulunya Mas pelanggan tetap. Pelanggan tetap. Jadi kita akan tanya-tanya soal Holy Wings ini. Mas Prayit, ini kan kasus yang Holy Wings ini kan ramai banget ya. Dapat ancaman, kemudian ada potensi mau di sweeping, beberapa Holy Wings cabangnya tutup dan lain sebagainya. Ini gimana menurut panjenengan? Ya. Oh, terlalu ceroboh dan bodoh gitu ya. Karena cari masalah sama dua agama sekaligus ya. Oh iya, Islam sama Kristen ya. Iya, Muhammad dan Maria gitu. Karena ya satu agama aja belum tentu menang apalagi dua gitu ya. Oh, siap. Tapi kan ini kan salah satu yang punya saham kan Hotman Paris yang kita tahu katanya tidak pernah kalah di pengadilan. Ini gimana ini? Oh, nggak pernah di pengadilan, tapi kalau di sweeping beda lagi gitu ya. Oh, siap. Terus setelah kasus ini Mas Prayit masih akan tetap mau ke Holy Wings nggak? Oh, masih. Tapi apa? Tapi tipis-tipis. Oke, siap. Suun Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya barusan dengan Mas Prayit terkait dengan kasus Holy Wings ini ya. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak Ben, awakmu nek ning Holy Wings ngono pesene apa, Pak? Mari Mas Ru UC 1000. Wah, ora semriwing dong. Oh, campuri redoxon. Oh, mantap. Plung ngono langsung mumbluk ngono ya. Oh, paket murah berarti. Oh, siap. Iki cupang kire iki ning dolane ning Holy Wings iki.